Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hayyakumullah wa bayyakum. Ayyuhal ikhwah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha memiliki kesempurnaan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kepada kita karunia nikmat, dan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan juga pertolongan pada kita untuk beramal saleh dengan nikmat-nikmat tersebut. Ikhwatal iman, pelajaran kita dari fiqhul asma wa sifat atau fiqhul asma'il husna wa sifatihil ula adalah pembahasan kita sebelumnya tentang nama Allah As-Samad yang mengandung makna dari kata As-Samad, mengandung makna kesempurnaan dari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. As-Samad adalah memiliki sifat samadiyah, yaitu sifat yang sempurna sehingga seluruh makhluk bersandar kepada As-Samad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hajatnya, di dalam setiap kebutuhannya, dan tidak ada yang memenuhi dari kebutuhan itu adalah kecuali zat yang maha sempurna, yang maha sempurna ilmunya, yang maha sempurna kudrahnya, kekuasaannya, yang kehendaknya tidak mungkin dihalangi oleh apapun, yang jika dia hendak memberi maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya, dan jika dia mencegah maka tidak akan ada yang bisa memberi. Maka itu adalah As-Samad, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya As-Samad ya, agar manusia, hambanya, mengetahui bahwasanya dia membutuhkan pertolongan, agar hambanya memahami bahwasanya mereka membutuhkan tempat bergantung ya, dalam rezekinya, dalam segala hal di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, di antara faidah kita mempelajari dari nama As-Samad ya, sebelumnya adalah agar kita semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita melepaskan ketergantungan kita kepada makhluk. Ya. Nah, ikhwan wal akhwatillah, azani Allah wa iyyakum, maka mempelajari dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya, menjadikan seseorang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan pelajari pada malam hari ini, yaitu dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Al-Hadi, dan nama ini ya bermakna yang maha memberikan petunjuk.
al-hidayah, ya, al-hadi. Al-hadi maka sifatnya apa? Al-hidayah, yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz al-hadi di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila syiratim mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar pemberi petunjuk alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, ila syiratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Di ayat ini ya, memberi makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nama baginya, al-hadi. Lahadil ladzina amanu, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi petunjuk orang-orang yang beriman. Jadi yang diberi petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Kemana? Ila syiratim mustaqim. Diberi petunjuk oleh Allah orang beriman itu ke jalan yang lurus. Nah, kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyan nasira." Ya, wa nasira. Dan cukuplah ya, wa kafa bi rabbika, dan cukuplah Rabbmu, yaitu Allah, hadiyan, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan yang menolong. Ya. Nah, jadi pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz ya, nama dari namanya yang sempurna, namanya yang indah, yaitu Al-Hadi, pemberi petunjuk. Nah, apa itu hidayah? Al-hidayah, ya, sering kita mendengar kata hidayah. Semoga Allah memberi hidayah. Semoga Allah memberi petunjuk. Jadi petunjuk itu, hidayah itu adalah al-irsyad ilal matlub, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang diinginkan, ya, kepada apa yang dikehendaki, diinginkan. Seseorang menginginkan sesuatu, ya, maka dia memerlukan, membutuhkan sesuatu yang akan mengarahkan ya, kepada tujuan apa yang dimaksud itu. Itu adalah hidayah. Ya. Nah, dan manusia sangat membutuhkan hidayah, ya, karena dasar atau asal sifat penciptaan manusia itu diciptakan dalam keadaan zalim, dalam keadaan jahil. Ya. Allah menyebut manusia, wa kanal insanu zaluman jahula, dan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sifat zalim, berbuat aniaya, ya. Nah, dan jahil. Nah, ini perkara keburukan yang ada pada manusia, yaitu kezaliman dan kejahilan. Adapun kejahilan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya, menghilangkan kejahilan itu dengan hidayah, dengan petunjuk. Makanya setiap orang pasti membutuhkan petunjuk. Setiap orang yang memiliki tujuan, maka ketika dia hendak mencapai tujuan itu, yang diinginkan itu, dia harus ya mempunyai petunjuk untuk sampai kepada apa yang diinginkan. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk meminta petunjuk itu. Insyaallah nanti akan kita bahas.
Pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah, Allah Jalla fi'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, beri kami petunjuk. As-sirat, yaitu ke jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ini permintaan doa. Ya, karena memang manusia sangat membutuhkan petunjuk dari Allah. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya doa yang paling banyak kita baca di setiap hari. Ya. Dan manusia tanpa petunjuk maka dia tidak akan bisa mencapai tujuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga dari ahlul jannah, mereka sudah masuk ke dalam surga maka mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadzal wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillah alladzi hadana li hadzal, yang telah memberi petunjuk kepada kita dalam perkara ini, yaitu di dalam menuju surga. Ya. Jadi kalau matlubnya yang dituju itu adalah surga, maka yang diperlukan oleh setiap orang yang berjalan menuju surga itu apa? Hidayah, petunjuk. Ya. Maka segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya. Dan tidaklah mungkin kita mempunyai petunjuk, mendapatkan petunjuk. Laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberi petunjuk. Ya. Maka ikhwatal iman, ya, memahami tentang hal ini ya, berarti memahami tentang nama Allah Al-Hadi, Sang Pemberi Petunjuk, ya, adalah hajat kita. Karena tidak mungkin ada yang lain yang memberikan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemana kita meminta petunjuk? Tidak lain kepada Allah. Dan petunjuk apa yang kita inginkan dari Allah, maka juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan petunjuk tersebut. Sehingga Allah nisbatkan, Allah gandengkan, yaitu siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu ya, dijadikan maf'ul oleh Allah, dijadikan objek yang diminta oleh seorang hamba, ihdina. Ya, ihdina. Jadi beri kami petunjuk. Apa yang kita minta dari petunjuk itu siratal mustaqim. Nah, ya. Ikhwan wal akhwatillah, maka memahami tentang hal ini ya adalah merupakan hajat, kebutuhan kita. Ya. Dan seseorang sangat memerlukan ilmu tentang ini. Ya. Seorang mukmin sangat memerlukan ilmu. Adapun orang-orang yang fasik, orang kafir, maka mereka tidak membutuhkan, tidak merasa butuh terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menolak petunjuk Allah. Ya. Bahkan mereka menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah sudah memberikan petunjuk dalam pengertian sudah menunjukkan kebenaran itu kepada mereka, seperti Abu Thalib, ya. Allah beri petunjuk Abu Thalib, ya, dengan melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan mendengar, ya, Abu Thalib mendengar, maka dia mengatakan bahwasanya agama Muhammad ini adalah sebaik-baik agama. Ya. Khairul adyan. Ya, sebaik-baik agama, kata Abu Thalib. Jadi dia tahu agama Nabi Muhammad itu, agama Islam ini yang didakwahkan oleh Nabi. Ya. Setiap apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didengarkan oleh Abu Thalib. Ya. Difahaminya dan dia katakan ini agama terbaik.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk dalam bentuk yang lain. Insyaallah nanti kita bahas tentang macam-macam petunjuk, ya. Macam-macam hidayah. Nah, ikhwan wa akhwatillah. Syekh mengatakan al-hadi huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yudilluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi ya dunyahum wa ukhrahum. Al-hadi, ya, yang maha memberi petunjuk adalah zat yang memberikan petunjuk kepada hambanya, wa yurshiduhum, ya, dan menjelaskan kepada mereka, wa yadulluhum, ya, dan menunjukkan kepada mereka ila ma fihi sa'adatuhum, terhadap perkara yang di dalamnya ada kebahagiaan hamba itu. Ya. Jadi Allah memberikan petunjuk dengan berbagai macam petunjuk itu adalah untuk maslahat, untuk kebaikan seorang hamba. Ya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Dengan semua bentuk petunjuk itu adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan dari hambanya. Tidak mungkin seseorang mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan petunjuk Allah. Ya, kecuali dengan hidayah Allah. Kecuali dengan mengikuti agama Allah. Kecuali dengan mengikuti syariat Allah. Maka di luar itu tidak ada kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Wa huwa alladhi bihidayati ihdata'ah ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridahu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya itu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Ila ta'atihi, kepada ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah petunjuk Allah. Seseorang yang diberikan petunjuk oleh Allah, ya, dengan ilmunya, lalu setelah itu diberikan petunjuk oleh Allah dengan ketaatannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, waridhahu, ya, dan diberikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu kepada keridhaan Allah. Maka orang itu akan dengan petunjuk Allah akan mengerti apa yang diridhai oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah. Dia bisa membedakan jalan yang akan mengantarkan dia kepada surga. Dan dia juga akan mengetahui jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam neraka sehingga dia bisa menjauhinya. Itu adalah hidayah, masuk cakupan dari hidayah. Ya. Oleh karena itu hidayah itu bukan sekedar seseorang diberikan ilmu. Ya. Yang pertama mungkin Allah berikan hidayah dari orang yang tidak mau menuntut ilmu. Lalu Allah berikan hidayah dia untuk menuntut ilmu sehingga dia memahami perkara-perkara dalam agama. Tapi belum tentu dia mengamalkannya karena dia butuh hidayah lagi apa? Nah, hidayah untuk mengamalkan ilmunya tadi sehingga dia, ya, menjadi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmunya itu berupa amal. Kemudian dia membutuhkan hidayah lagi setelah mengamalkan ilmunya itu. Hidayah apa? Hidayah istiqomah. Karena tidak semua orang yang mengamalkan ilmunya itu bisa istiqomah. Maka seperti yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada al-hidayatu, ya. Hidayah dalam bentuk ma'rifatillah, ma'rifatus syirat ilallah. Ma'rifatu asyirat ilallah. Mengenali jalan menuju Allah. Ya. Kemudian
seseorang setelah itu membutuhkan hidayah berikutnya, pada tingkatan berikutnya, yaitu seseorang bisa berjalan di atas jalan itu. Yang ketiga, seseorang membutuhkan hidayah berikutnya adalah agar dia istiqomah di atas jalan itu. Nah, dan jika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah istiqomah, Allah berikan hidayah sehingga seseorang itu bisa istiqomah di atas jalan yang secara umum disebut di dalam surah Al-Fatihah adalah siratal mustaqim. Dia istiqomah. Itu dengan hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah seseorang tidak bisa istiqomah. Nah, maka itu adalah nikmat yang paling besar ketika Allah jaga seseorang untuk istiqomah di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Sampai dia mati. Ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqomah. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Istiqomah di dalam keislaman. Istiqomah di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu. Dan seluruhnya ini membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu. Nah. Wa huwa alladhi bi hidayati ihtada ilal hayawan. Dan juga hidayah itu mencakupi apa yang Allah berikan dari petunjuk itu kepada binatang-binatang. Dan ini yang disebut dengan hidayah al-ammah, hidayah yang umum. Ya. Yang mana dengan hidayah itu Allah menunjukkan makhluknya kepada apa yang menjadi kemaslahatan hidupnya. Bahkan seekor binatang yang tidak punya akal, ya, dia hanya dibekali oleh Allah naluri, dan disitulah Allah memberikan hidayah sehingga dia tahu mana yang makanan dia, yang bukan makanan dia bisa bedakan. Ya, dia bisa bedakan. Seekor binatang bisa membedakan mana daun yang menjadi makanannya dan daun yang bukan makanannya. Siapa yang memberikan hidayah untuk bisa membedakan mana yang membahayakan dan mana yang mendatangkan manfaat untuk diri binatang tersebut? Tidak lain Allah Subhanahu wa taala. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang telah menciptakan, wasawwa, dan yang telah membentuk dari ciptaannya. Ya. Nah. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah menetapkan takaran, ya, timbangan dari semua makhluknya, ukurannya, fahada, dan memberikan hidayah. Ya. Seekor binatang bisa mengetahui di mana tempat hidupnya. Ya. Dia bisa membedakan mana induknya, mana bukan induknya, mana anaknya yang mana bukan anaknya. Seekor binatang bisa membedakan. Itu adalah hidayah. Ya. Maka saya mengatakan, dan hidayah itu termasuk juga apa? Petunjuk Allah yang Allah berikan kepada binatang. Ya. Untuk kemaslahatan hidupnya, kebaikan hidup dari binatang dan makhluk. Ya, seorang ibu melahirkan bayinya. Bayi itu tidak mengerti, ya, tidak bisa mengutarakan hajatnya. Tetapi ketika dia haus, maka dia akan menangis dengan sendirinya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk berupa naluri itu, insting. Nah, barakallahu fikum. Dan semuanya kita membutuhkan hidayah ini, ya, agar kita tetap lestari dalam hidup kita, agar tetap kita,
ya terjaga dari apa yang membahayakan dalam hidup kita. Baik, maka yang kita bicarakan terakhir ini, hidayatul amah ini adalah satu di antara bentuk 3 macam hidayah. Jadi hidayah yang pertama apa? Nah, hidayah yang umum, ya. Dan ini bukan tidak berkait dengan urusan benar dan salah, ya. Dan semua makhluk membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu. Seandainya Allah tidak berikan hidayah ini, ya, maka bisa jadi seekor ayam makan batu kerikil, ya, bisa jadi, ya, bisa jadi seekor induk dari binatang akan makan anaknya, ya, bisa jadi seekor anak dari binatang tidak terawat oleh induknya karena Allah tidak memberikan hidayah bagaimana, ya, seekor induk binatang itu merawat anaknya sampai besar. Ini semuanya dari petunjuk Allah Subhanahu, ya. Di dalam surah Toha juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya. Allah alladzi khalaqa kulla syai'in tsumma hada. Yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu kemudian dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Maka petunjuk yang pertama ini apa? Petunjuk yang sifatnya umum. Ya, yang lazim biasanya orang menyebutnya dengan naluri. Jadi naluri itu adalah hidayah. Ya, dia tidak didapatkan dari belajar naluri. Ya. Jadi naluri itu akan ada dengan sendirinya diciptakan oleh Allah di dalam diri setiap makhluk. Kenapa? Ya, karena itulah yang akan mengantarkan dia, menunjukkan dia kepada kemaslahatan, kebaikan dari hidupnya. Yang akan menjauhkan dia dari bahaya yang mengancamnya. Itu naluri. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, ya, adalah hidayah yang disebut dengan hidayah al-irsyad. Ya. Hidayatul irsyad, hidayatul ilmi, hidayatul bayan, yaitu petunjuk yang berupa penjelasan-penjelasan. Ya. Dengan petunjuk ini, dengan hidayah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia, ya, apa yang dimaksud dengan tauhid, dijelaskan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan syirik, dijelaskan oleh Allah. Ya, yang halal, yang haram, maka dijadikan jelas oleh Allah dengan penjelasan irsyad ini, bayan. Maka diutuslah Nabi, Rasul sebagai penyampai penjelasan ini. Diutus seorang Rasul, ya, untuk mengajarkan kepada manusia agar manusia mengetahui. Nah, makanya kaum Samud Allah katakan mereka diberi petunjuk oleh Allah. Wa amma Samud fahadainahum. Sedangkan kaum Samud, maka kami telah memberikan petunjuk. Petunjuk apa ini? Penjelasan. Dikirim Rasul kepada mereka. Allah utus Rasul untuk menjelaskan tentang iman, tentang kufur, tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba. Dijelaskan. Nah, seperti kita hari ini belajar, duduk di dalam majelis ilmu. Maka yang kita pelajari ini, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ya,
apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ini juga adalah hidayah dalam pengertian hidayah apa? Bayar. Nah, maka tidak semua juga orang diberikan hidayah ini oleh Allah. Nah, di antara mereka manusia banyak yang tidak menghendaki ilmu, tidak mau duduk, tidak mau belajar, dan membiarkan dirinya tidak tahu dalam kebodohan. Maka Allah halangi mereka dari bayan, dari penjelasan. Sehingga mereka tidak tahu al-haq, mana yang hak, mana yang batil. Nah, atau sebagian orang Allah dudukkan di majelis yang di dalamnya banyak talbis, banyak pencampur adukan. Ya. Maka orang itu pun tidak mendapatkan penjelasan. Allah halangi dia dari hidayah bayan. Maka alangkah bersyukurnya kita jika seseorang didudukkan oleh Allah belajar di majelis ilmu, ya, dibimbing oleh Allah untuk selalu mempelajari agama ini, ya, dengan benar. Maka ini nikmat yang sangat besar. Hidayah. Ya, meskipun Nabi Muhammad SAW diutus, ya, ke tengah-tengah orang-orang yang, ya, orang Mekah saat itu, maka tidak semuanya mendengarkan penjelasan Nabi. Ada di antara mereka yang tidak mau duduk di majelis Nabi. Karena apa? Karena kesombongan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh." Maka orang-orang yang sombong itu akan dipalingkan oleh Allah dari petunjuknya, ya, dari ilmunya. Nah, wallahi, berapa banyak orang yang tidak mau duduk di dalam sebuah majelis hanya karena mendengar itu majelisnya Wahabi. Ya, itu kelompoknya Wahabi, jangan duduk di majelis itu. Ya. Sehingga kemudian dia tidak mau, tidak mendapatkan faidah. Nah, padahal seandainya dia mau duduk di majelis-majelis yang dijelaskan di situ kitabullah, dijelaskan di situ, ya, sunnah Rasulullah, dijelaskan di situ perbedaan antara hak dan batil dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan ilmu, ya, yang akan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ikhwan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, antakula nafsun, maka ada satu jiwa yang akan mengatakan, ya hasrata, alangkah ruginya, ma farrattu fi jambillah, ya, alangkah ruginya di mana aku tidak apa, ya, tidak berada di sisi Allah. Nah, wa in kuntu laminas syakirin. Nah, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia akan mengatakan law anna Allah hadani. Andai kan Allah memberikan aku petunjuk, lakuntu minal muttaqin, pasti aku akan menjadi orang bertakwa. Nah, orang ini menyesali dirinya.
andaikan Allah memberikan aku petunjuk di dunia, Allah memberikan penjelasan kepadaku, tentu aku tidak termasuk orang-orang yang rugi. Tentu aku akan menjadi orang yang bertakwa. Permasalahannya, ikhwan, apakah dia tidak pernah mendengar penjelasan tentang Islam? Apakah dia tidak pernah mendengar penjelasan tentang dinul haq, agama yang benar? Nah, wallahi, pasti orang itu pernah mendengarnya. Maka telah sampai kepadanya hidayatul bayan, penjelasan. Akan tetapi dia tidak mau menerimanya, tidak mau memperdulikan. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, tentang paman Rasulullah SAW. Sungguh telah sampai kepadanya bayan, penjelasan. Ya. Telah sampai kepadanya hidayah irsyad. Dan Allah telah menjelaskan agama yang benar melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak mau mengikutinya. Ya. Maka ikhwan wal akhwat, yang diperlukan dari lebih daripada hidayah yang pertama dan juga hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik, di mana Allah menggerakkan hati seseorang untuk menerima kebenaran itu dan mau mengikutinya. Ya. Ini adalah hidayah taufik. Maka yang tidak Allah berikan kepada Abu Talib adalah hidayah apa? Taufik. Ya. Yang tidak diberikan oleh Allah kepada Abu Talib adalah hidayah taufik. Meskipun dia mengetahui Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agamanya adalah sebaik-baik agama, tapi dia tidak bersyahadat. Sehingga ketika meninggal, dia tidak mengucapkan kalimat tauhid, ya, yang akan memasukkan dia ke dalam Islam. Ya. Dan hidayah ini adalah mutlak haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak memberikan hidayah. Para rasul hanya memberikan hidayah yang disebut dengan hidayah irsyad tadi. Ya, jika Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau itu memberi petunjuk. Petunjuk apa yang dimaksud? Nah, petunjuk bayan, petunjuk penjelasan. Nabi telah menjelaskan halal dan haram. Nabi telah menjelaskan mana yang jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Ya. Dan segala perkara sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitabi min syai', dan kami tidak tinggalkan penjelasan di dalam Alkitab itu sesuatu pun. Ya. Baik. Dan disinilah ikhwan yang membedakan mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala iringi ilmu itu dengan hidayah taufik, maka niscaya itu akan menjadi amalan bagi seseorang. Akan diamalkan. Ya. Jika ilmu itu dibarengi oleh Allah dengan hidayah taufik. Harta jika diiringi oleh Allah dengan hidayah taufik, maka harta itu akan menjadi harta yang bermanfaat. Ya, tapi kalau harta itu tidak dibarengi oleh Allah dengan hidayah taufik, maka orang yang memiliki harta ini akan membelanjakan untuk perkara-perkara, ya, maksiat, untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka hidayah taufik ini adalah hidayah yang menjadikan seorang mukmin berada di atas kebenaran itu, mengetahui kebenaran dan berada di atas kebenaran, dan Allah istiqomahkan dia di atas kebenaran. Nah. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah itu.
ihdinas siratal mustaqim. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara bahasa di situ ada faidah. Kenapa kata ila ke itu dihilangkan? Padahal di dalam ayat yang lain Allah pakai ila. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Di dalam ayat itu Allah menyebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk ke ada ilahnya. Tetapi di surah Al-Fatihah enggak ada. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdina ila sirat. Maka para ulama menjelaskan tidak adanya ila di situ mencakupi semua hidayah. Berarti dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus, mencakupi ya Allah ajarkan, beritahukan kepadaku jalan yang lurus. Masukkan aku ke dalam jalan yang lurus. Istiqomahkan aku di dalam jalan yang lurus. Masuk semua di dalam makna ihdinas siratal mustaqim. Ya. Masuk ketiga-tiganya. Minta kepada Allah agar ditunjukkan ya, yang benar itu. Agar dia bisa membedakan dari yang salah. Disebut siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka bisa dipahami kalau Allah sebutkan jalan yang lurus, pasti ada jalan yang bengkok. Ya, lazimnya begitu dipahami. Kalau doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Maka dibalik kata-kata itu kita memahami di sana ada jalan yang bengkok. Yang kita minta adalah Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ya. Allah tunjukkan amalan-amalan yang benar secara ilmu. Ya. Amalan yang zahir, yang batin, Allah tunjukkan. Kita minta dengan ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah agar ditunjukkan dengan ilmu. Setelah Allah beritahu kita ya, melalui jalan-jalan yang Allah kehendaki, mungkin melalui cara kita belajar, nah, mungkin melalui cara kita melihat dan lain sebagainya. Maka kemudian setelah itu kita minta, masih di dalam cakupan makna ihdinas siratal mustaqim, yaitu masukkan kami di dalam siratal mustaqim itu secara amal. Ya. Maka kita akan dijadikan oleh Allah bisa mengamalkan amalan itu. Karena banyak orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, kebenaran itu tetapi dia tidak mengamalkan. Kemudian kita meminta kepada Allah dengan doa ihdinas siratal mustaqim itu setelah kita mengamalkan ilmu perkara yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran dan kita minta dari doa ihdinas siratal mustaqim itu agar kita diistiqomahkan, dijaga oleh Allah. Nah, maka tercakuplah semua dari makna hidayah, dari bentuk-bentuk hidayah itu di dalam doa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ikhwan wal akhwat, dan nanti ketika di akhirat Allah juga akan memberikan petunjuk lagi. Ya, hidayah orang-orang bisa menemukan jalannya menuju kemana? Ke surga, untuk ahli surga. Dan tidak akan tersesat. Ya, makanya tadi di awal dari pertemuan kita perkataan ahlul jannah, penghuni surga, mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihat. Segala puji bagi Allah yang sudah menunjukkan kita untuk perkara ini, yaitu untuk menuju ke surga. Nah, dan ahlun nar
akan diberikan oleh Allah petunjuk jalannya menuju kemana? Ke neraka, waliyadzubillah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Maka giringlah orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang bersama mereka, wa makanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah, togut-togutnya sekalian. Giring mereka ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, min dunillah, yaitu apa yang mereka sembah dari selain Allah. Togut-togutnya juga semuanya digiring oleh Allah ke neraka. Ya, bersama orang-orang yang mengibadahinya. Wahduhum ila syiratil jahim. Maka kemudian berikan mereka petunjuk arah menuju kemana? Ya, ila syiratil jahim. Ya, ke jalan menuju ke neraka. Nah, itulah petunjuk nanti di akhirat. Maka tidak ada orang yang tersesat. Ya, mereka akan menuju jalan kemana mereka ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan mereka. Nah, ada yang diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa berjalan cepat seperti kilat. Ada yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia hanya bisa berjalan seperti kuda yang berlari. Ada yang diberi petunjuk oleh Allah, ya, seperti orang yang berjalan biasa. Ada yang merangkak, ada yang ngesot gitu ya. Semuanya itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan bisa ya melakukan sesuatu tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdasarkan amalan-amalan mereka. Nah, berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Nah, ikhwan wal akhwat fillah, maka inilah yang merupakan hidayah, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hidayatul amah, hidayah yang umum, ya. Dan itu adalah diberikan oleh Allah kepada semua makhluk, dari binatang, manusia, ya, yang berupa insting naluri, yang dengan hidayah ini maka mereka akan mendapatkan kemaslahatan hidupnya, untuk hidupnya di dunia. Kemudian hidayah yang kedua yaitu hidayah dalam bentuk ilmu, penjelasan, ya, di mana seseorang akan mendapatkannya, ya, dari upaya dia belajar, dari usaha dia belajar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Maka kita masing-masing akan berbeda. Seberapa kadar ilmu yang Allah berikan, ya sesuai juga dengan kadar dia belajar. Ya, seberapa dia mendapatkan hidayah ini, hidayah bayan, irsyad ini, ya, seberapa dia memahami tentang perkara-perkara agama ini, maka Rasulullah mengatakan bita'allum, sesuai dengan kadar dia belajar. Ya, nah, kadar dia belajar. Semakin dia banyak belajar agama, maka tentu semakin banyak dia akan memahami tentang perkara-perkara sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Allah dan Rasul. Ya, makanya jangan ragu ya untuk menjadikan anak-anak kita itu pembelajar agama. Jangan ragu sejak kecil, sejak dini, sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Untuk dia mau belajar agama. Kenapa? Ya, karena itu tadi yang kita perlukan ini apa? Al-bayan, penjelasan Allah, penjelasan Rasul tentang segala perkara dalam hidup. Itu yang diperlukan. Ya, kalau orang belajar ilmu kedokteran sampai berapa tahun? Berapa tahun? Nah, 4 tahun. Nanti ambil spesialis lagi. Berapa tahun? Ya, bertahun-tahun. Nah,
Padahal itu berkaitan dengan masalah apa? Ya masalah kesehatan, masalah obat, masalah gejala-gejala penyakit dan lain sebagainya. Ya. Kenapa tidak yang perkara-perkara yang justru akan menjatuhkan dia kepada yang haram jika dia tidak tahu? Justru akan menjatuhkan dia kepada perkara syirik kalau dia tidak tahu. Bahkan akan menjatuhkan ke dalam perkara kekufuran jika dia tidak tahu. Itu tidak dipelajari. Ya, nggak dipelajari. Ya, kuliah setiap hari. Ya, datang ke majelis taklim seminggu sekali. Mempelajari agama seminggu sekali. Nah, kenapa? Karena sudah tasawurnya, persepsinya itu sudah salah. Ya. Menimbang dunia dengan akhirat sudah salah. Nah, karena timbangan dunia dengan akhirat sudah lebih berat dari timbangan dunia lebih berat daripada timbangan akhirat. Timbangan agama, ilmu agama tidak lebih berat daripada timbangan ilmu yang lain. Nah, jadi tergantung seseorang dan itu juga hidayah dari Allah. Ketika Allah berikan dia tasawur, persepsi yang benar, maka itu hidayah. Ya, hidayah dari Allah. Apalagi zaman sekarang, Mas. Didik santri, saya merasakan bagaimana kita jadi santri, didik santri zaman dahulu, zaman sekarang. Ya, saya mengasuh anak-anak sebelum 15 tahun yang lalu, ya, di beberapa pesantren di Jawa sangat berbeda dengan anak sekarang. Motivasi belajar agamanya lemah, hari ini rendah sekali. Ya, motivasi belajar agamanya rendah. Ya. Belajar 3 tahun agama sudah bingung, sibuk mencari mau sekolah di SMK, di SMA. Nah, udah gak betah 3 tahun mempelajari agama. Nah, ini masalah ikhwan dalam kehidupan seorang muslim sebenarnya. Ketika agama itu ya sudah tidak menjadi perkara yang sangat diutamakan bagi kita. Nah, ya mungkin karena pengaruh dari media sekarang, ya, memanjakan hawa nafsu, ya, menguatkan hasrat-hasrat duniawi sekarang. Untuk anak-anak kita itu, Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan taufik, ya, kita semuanya, anak-anak kita. Makanya istiqomah belajar ilmu agama itu pun juga sangat sulit, sangat berat. Nah, ya, padahal itu perkara yang diperintahkan oleh Allah. Wastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Istiqomah dalam apa yang diperintahkan? Dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya, dalam ibadah. Nah, termasuk di dalamnya ya, istiqomah di dalam talabul ilmi dan mengamalkannya. Nah, ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kita bahas dari macam-macam hidayah, ya. Kemudian tambahan dari penjelasan ini mungkin penting bagi kita untuk mengenali perkara-perkara yang menghalangi hidayah, ya. Perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari hidayah yang sangat dibutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah du'ful ma'rifah. Yang pertama yang menghalangi hidayah jika Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang adalah lemahnya ma'rifah, pengetahuan dia, terutama tentang agama, terutama tentang pokok-pokok dari agama ini. Ya, du'ful ma'rifah. Jadi seseorang kalau sudah lemah pemahamannya tentang ya akhirat, tentang agama, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari hidayah.
Ya. Nah, makanya ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma inni as'alukal azimata ala rusyd. Ya Allah, aku meminta azimah, kemauan yang kuat, ya, ala rusdi, dalam petunjuk, ya, dalam irsyad, dalam mencari ilmu. Allahumma inni as'alukal azimata ala rusdi. Itu doa dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma inni as'alukal azimata ala rusdi. Ya. Nah, ya Allah, aku minta kekuatan, kemauan yang kuat di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari hidayah, irsyad, ya, hidayah bayan. Karena ini yang akan membentuk persepsi, ya. Ilmu itu yang akan membentuk tasawur, persepsi. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, kelemahan manusia itu ada pada dua perkara. Yang pertama adalah du'fut tasawur atau fasadut tasawur. Rusaknya persepsi itu. Ya. Nah, sekarang orang kan banyak yang persepsinya salah. Dalam sesuatu salah dia mempersepsikan. Ya. Ilmu misalnya. Yang dia katakan ilmu, ya, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan itu. Ilmu teknologi itu ilmu yang penting. Sehingga manusia itu akan maju dengan ilmu itu. Ya. Ini salah persepsi. Nah, persepsi tentang kebaikan, ya, tentang kebenaran. Nah, ini salah persepsinya. Ya. Sehingga apa yang baik menurut akal itu yang baik. Ya. Kalau perkara itu baik menurut agama tapi tidak sesuai dengan akal misalnya, maka itu dianggap satu yang nggak baik. Itu persepsinya sudah salah. Ya. Nah, ini fasad tasawur. Yang pertama, ya. Jadi persepsinya udah salah. Ya. Kalau persepsi yang salah itu akan mendorong dia kepada yang jelek menurut agama. Ya. Nah, ya. Yang kedua apa? Fasadul iradah. Yaitu rusak kemauannya, kehendaknya itu rusak, keinginannya udah rusak. Ya. Kalau terhadap perkara yang baik, dia lemah. Ya. Keinginannya lemah dalam perkara yang baik. Kalau dalam perkara yang jelek, semangat. Wa iyarau sabila rusdi la yatakhiduhu sabila. Kata Allah, jika dia melihat sesuatu yang baik, sebenarnya hakikatnya baik, la yatakhiduhu sabila. Dia nggak mau menempuh jalan itu. Wa iyarau sabilal ghayyi, dan jika dia melihat sesuatu yang jelek, menurut agama jelek, yatakhiduhu sabila, justru dia mau ikut. Ya, itu karena sebab pertama tadi sudah rusak persepsinya gitu. Rusak persepsinya. Jika rusak juga keinginannya, kemauannya rusak. Ya. Ayo. Dan dia jika tetap memelihara dua kerusakan itu, dia akan celaka, ya. Akan celaka. Ya. Coba orang sekarang punya persepsi, adanya persepsi bid'ah dolalah, bid'ah hasanah, coba. Siapa yang punya persepsi itu?
Ahlu bid'ah, sahih enggak? Yang punya persepsi bid'ah hasanah itu hanya ahlu bid'ah. Kalau ahlu sunnah nggak mungkin mengatakan ada bid'ah hasanah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena tasawurnya udah salah. Ya, persepsinya itu sudah salah. Makanya kalau ada urusan yang ke situ semangat dia. Untuk yang sunnah-sunnah sesuai dengan sunnah lemah. Nah, nah, masya Allah. Ikhwan wal akhwat. Jadi dua kerusakan ini akan membinasakan manusia. Pertama apa? Fasadul tasawur, rusak persepsi. Yang kedua, fasadul iradah, rusak kemauannya, kehendaknya, keinginannya. Nah, ya. Kenapa orang berbuat syirik? Karena dia mempersepsikan sesuatu yang syirik itu bukan syirik. Rusak persepsinya. Ya. Mempersepsikan apa yang bukan syirik, apa yang syirik menjadi bukan syirik. Maka dia bersemangat untuk perkara ini. Ya. Baik. Ikhwah wal akhwat. Ini yang pertama. Yaitu du'ful ma'rifah. Lemahnya seseorang itu akan menghalangi hidayah. Apakah hidayah ilmu, ya, apakah hidayah taufik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari hidayah. Yang kedua, adamul ahliyah. Yaitu karena dia bukan orang yang berhak dapat hidayah. Ya. Jadi Allah itu milih-milih, orang ngasih hidayah itu enggak seperti nabur makanan jagung ke ayamnya. Siapa yang mau enggak, Allah pilih. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yahdi may yasha." Dia Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Tentunya Allah punya kriteria, punya ya apa? Ukuran, ya artinya Allah itu memberikan hidayah ini kepada siapa? Maka orang yang bukan ahli hidayah, orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah, maka dia tidak akan diberikan hidayah. Ya. Di mana itu? Coba lihat di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah berfirman, "Innallaha la yahdi." Nah, itu Allah tidak memberi petunjuk. Pasti di situ akan diikuti oleh sifat yang mana orang itu tidak akan diberi petunjuk. Karena dia bukan ahlul hidayah. Ya. Bukan ahlul hidayah, bukan orang yang berhak mendapatkan hidayah. Nah, karena Allah tahu orang itu tidak berhak untuk mendapatkan hidayah karena tidak berhak mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 23, "Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Ya. Lau alimallahu fihim khairan. Andaikan Allah mengetahui pada seseorang itu ada kebaikan, pada mereka itu ada kebaikan. Bukan Allah tidak tahu. Artinya apa? Allah tahu bahwasanya pada diri mereka itu gak patut ada kebaikan karena kekufuran mereka. Ya, karena kesyirikan mereka. La asma'ahum. Andaikan Allah tahu di dalam diri mereka itu ada kebaikan, maka Allah pasti Allah jadikan mereka mendengar. La asma'ahum. Nah, ya. Tapi orang-orang kafir itu meskipun mendengar, mereka tidak akan mau ya mengikuti petunjuk itu. Nah, walau asma'hum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan andaikan mereka mendengar, pasti mereka akan berpaling. Karena mereka memang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah, sehingga Allah tutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala
Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala melihat pada mereka ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan kepada mereka. Allah akan berikan hidayah. Karena Allah tahu pada mereka ada kebaikan. Jika pada mereka tidak ada kebaikan, maka Allah akan tahan, tidak akan berikan hidayah sampai mati di dalam kekafiran. Makanya ada juga di antara orang-orang kafir yang masuk Islam. Karena Allah tahu ada kebaikan. Ya, terpendam di dalam hati mereka itu keinginan untuk mencari kebenaran. Allah beri hidayah. Ya. Akan Allah masukkan cahaya hidayah. Kemudian Allah akan kembangkan hidayah itu sehingga mereka akan menerima kebenaran dengan sepenuhnya. Tapi bagi orang yang Allah lihat tidak ada kebaikannya, maka Allah akan tutup hati mereka, pendengaran mereka. Maka ini adalah ilmu Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang menghalangi hidayah yang lain seperti yang sudah kita sebutkan tadi di awal, yaitu al-hasad wal kibr. Rasa hasad, dengki, iri dan sombong. Ya. Meskipun ilmu sudah sampai kepada mereka, hidayah bayan itu sudah sampai. Tapi karena ada kesombongan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala halangi dia dari hidayah taufik. Seperti orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad itu, ya, tentang akan munculnya nabi yang hak. Mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Insyaallah. Mereka mengenali ciri-ciri nabi yang hak yang Allah akan utus menjadi rasul terakhir. Mereka kenali seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ya, bukan mengenali mereka sendiri. Kalau mengenali diri sendiri itu susah, ya. Ya, mengenali diri sendiri itu susah. Makanya Allah katakan mereka mengetahui Rasulullah, Rasul yang akan diutus itu seperti mereka mengenali anaknya sendiri, bukan mengenali diri sendiri. Karena sering orang salah mengenali diri. Tapi kalau mengenali anaknya pasti benar. Nah, ini ilmu. Secara ilmu tentang kedatangan Rasul yang hak, yang benar bernama Muhammad, Ahmad, mereka sudah tahu betul. Ilmunya sudah dapat. Sudah Allah kasih di dalam Injil, dalam Taurat. Tapi apa ketika Rasul diutus? Mereka orang yang menentangnya. Kenapa? Karena iri, hasad. Hasadam min indi anfusihim. Karena rasa hasad. Gak suka. Kenapa kok Rasul yang diutus bukan dari Bani Israel? Gitu. Hasad. Kenapa yang diutus kok dari orang-orang Quraisy? Dan hasad-hasad yang kuat, ya, karena perkara-perkara yang lain. Nah, hasad. Kemudian sebagian orang-orang Quraisy, ya, mengetahui kebenaran dari risalah Nabi Muhammad tetapi tidak mau menerimanya karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Baik, saya kira ini penjelasan kita. Ikhwanul akhwat. Ya, 3 di antara, ya, karena sebenarnya banyak, ya, jadi penghalang-penghalang dari hidayah. Maka yang pertama adalah du'ful ma'rifah, ya. Kita jauhkan diri kita dari lemah pemahaman terhadap agama, ya. Kita mencari hidayah ini dengan ilmu dan berdoa meminta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua apa tadi? Ya. Ya. Yang ketiga adalah hasad dan kibar, ya. Baik. Ikhwanul akhwat.
Kalau ada pertanyaan mungkin silahkan. Kalau tidak kita akhiri majelis kita dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan majelis kita. Semoga Allah memberikan taufik dan manfaat dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.